Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Afriani dengan NIM A1C02310200. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang dimana dengan judul Makna Biaya pada Tradisi Upacara Monca Budaya Bima Nusa Tenggara Barat dengan kajian etnografi. Selanjutnya ada abstrak, di mana penelitian ini bertujuan menganalisis makna biaya dalam tradisi monca masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, melalui perspektif akuntansi spiritual. Dengan menggunakan pendekatan etnografi kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 3 informa kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya dalam monca dipahami sebagai investasi spiritual yang meliputi 3 dimensi, yang dimana yang pertama material atau pengeluaran finansial, yang kedua spiritual atau pengorbanan dan niat ikhlas, dan yang ketiga sosial atau waktu dan tenaga. Tradisi monca menawarkan model akuntabilitas multidimensi yang mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada masyarakat, dan internal kepada diri sendiri. Temuan kunci mengungkap bahwa nilai-nilai keikhlasan, moderasi finansial, dan transparansi menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya ritual. Monca bukan sekedar ritual adat, tetapi merupakan sistem akuntansi spiritual yang hidup, yang mempresentasikan integrasi harmonis antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Bima. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep akuntansi yang lebih holistik dan kontekstual, serta memberikan rekomendasi untuk pelestarian tradisi budaya lokal di tengah arus modernisasi. Selanjutnya ada latar belakang, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang masing-masing memiliki tradisi dan kearifan lokal unik. Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah upacara monca dari masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini merupakan praktik spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak masa Kesultanan Bima pada abad ke-17 dan mengandung nilai-nilai filosofis mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Tradisi monca menawarkan perspektif alternatif tentang makna biaya. Dalam ritual ini, biaya tidak hanya bermakna material sebagai pengeluaran untuk pelaksanaan ritual, tetapi juga memiliki makna spiritual sebagai bentuk pengorbanan dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini sejalan dengan perkembangan diskursus akuntansi kontemporer yang mulai menyoroti pentingnya aspek etika, spiritualitas, dan keberlanjutan dalam praktek ekonomi modern. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada 4. Yang pertama, bagaimana struktur budaya tradisi monca dipresentasikan melalui analisis domain, taksonomi, dan komponensial. Yang kedua, apa makna biaya dalam tradisi monca dari perspektif akuntansi spiritual. Yang ketiga, bagaimana konsep akuntabilitas dioperasionalkan dalam pengelolaan sumber daya ritual monca. Yang keempat, bagaimana tradisi monca dapat berkontribusi pada pengembangan konsep akuntansi yang lebih holistik. Selanjutnya ada tujuan penelitian, ada 4 juga. Yang pertama, menganalisis struktur budaya tradisi monca melalui pendekatan etnografis dengan metode analisis domain, taksonomi, dan komponensial untuk memahami konfigurasi simbolik, perilaku ritual, dan sistem pengetahuan yang melandasinya. Yang kedua, mengungkap makna spiritual dari konsep biaya dalam tradisi monca, termasuk dimensi material, transendental, dan sosialnya, serta bagaimana biaya dipahami sebagai bentuk investasi spiritual. Yang ketiga, mengidentifikasi mekanisme dan prinsip akuntabilitas spiritual dalam praktik pengelolaan sumber daya ritual monca, baik secara vertikal kepada Tuhan maupun horizontal kepada sesama. Dan yang keempat, ada mengembangkan kerangka konseptual akuntansi spiritual yang berbasis pada kearifan lokal Bima, serta merekomendasikan model yang dapat diintegrasikan dalam wacana akuntansi kontemporer.
Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami makna, nilai, dan praktik budaya dari perspektif internal atau emosik masyarakat Bima sendiri. Etnografi memungkinkan peneliti menggali kedalaman makna spiritual dalam tradisi Monca melalui pendalaman konteks budaya. Jenis penelitian adalah studi kasus intrinsik dengan fokus pada tradisi Monca sebagai fenomena budaya yang unik dan spesifik dalam konteks masyarakat Bima. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas dan kekhasan tradisi ini. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan secara virtual melalui WA Call pada bulan November 2025. Lokasi penelitian mencakup wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana tradisi Monca masih dipraktikkan. Pemilihan metode virtual didasarkan pada pertimbangan efisiensi, aksesibilitas, dan keselamatan selama pandemi, dengan tetap menjaga kualitas dan kedalaman data melalui teknik triangulasi. Selanjutnya ada sumber data yang saya kumpulkan. Yang pertama ada data primer, yang dimana saya mewawancarai 3 informan dan observasi partisipatifnya virtual melalui dokumentasi visual. Yang kedua ada data sekunder, yang dimana saya mendapat dokumen tradisi dan catatan budaya Bima. Yang kedua literatur terkait budaya dan akuntansi spiritual. Yang ketiga foto dan rekaman visual ritual Monca. Di mana profil informan ada 3. Yang pertama ada Haji Muhammad Saleh dengan peran tokoh adat atau Ncuhi dengan usia 65 tahun, pengalamannya lebih dari 40 tahun memimpin ritual. Yang kedua Siti Fatimah, perannya IRT, usia 45 tahun dan pengalaman aktif dalam persiapan ritual. Yang ketiga ada Dr. Andos Haji Abdul Malik, tokoh agama, usianya 58 tahun, pengalamannya pembimbing spiritual ritual. Next, di sini ada hasil dan pembahasan, yang dimana saya sudah memaparkan hasil kertas kerja analisis domain saya yang bisa Anda lihat di PPT saya. Ada istilah terliput atau include terms, ada hubungan semantik, dan istilah pencakupnya atau cover terms, yang dimana udah jelas benda budayanya apa aja. Ada beras kuning, hewan kurban, mangkuk kecil, baju bodo merah, serung tenun, mahkota bunga, gendang, serunai, dan gong. Dan perilaku budayanya ada musyawarah keluarga untuk Monca, menyusun rencana anggaran ritual, dan lain-lain. Dan yang slide selanjutnya ada juga untuk pengetahuan budaya, bisa Anda lihat di PPT saya. Next. Nah, di sini ada kertas kerja analisis taksonomi dari upacara Monca saya, ada dari perilaku budaya cultural behavior, ada jenis budayanya, ada tujuan budaya atau cultural purpose, ada pertanyaan analisisnya, dan pertanyaan wawancara. Bisa Anda lihat di slide PT saya. Next. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan saya juga, ada kertas kerja analisis komponensial upacara Monca, yang dimana ada tabel pertama yaitu dimensi kontras, peran, dan tanggung jawab, yang dimana di sini ada berbagai poin, ada keluarga inti, cuhi atau tetua adat, dan masyarakat umum. Next. Di sini ada tabel dimensi kontras jenis kontribusi, yang dimana ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama material berupa uang atau barang, spiritual berupa doa atau niat, dan sosial berupa tenaga atau waktu.
Next, tabel selanjutnya ada tabel kontras, dimensi kontras jenis biaya atau investasi. Yang dimana ada juga biaya material atau finansial, biaya spiritual atau pengorbanan, dan biaya sosial berupa waktu atau tenaga. Next, tabel yang selanjutnya ada dimensi kontras nilai dan prinsip, yang dimana ada beberapa poin juga, yaitu ada prinsip spiritual, prinsip sosial, dan prinsip ekonomi. Next, tabel yang terakhir dari hasil dan pembahasan yaitu ada poin juga. Yang pertama, legitimasi agama berupa agama Islam, legitimasi adat yaitu tradisi, dan legitimasi sosial berupa komunitas. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana tradisi Monca bukan sekedar ritual adat yang terpinggirkan oleh modernisasi, tetapi merupakan sistem pengetahuan yang hidup tentang hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Melalui penelitian ini, kita belajar bahwa konsep biaya dan akuntabilitas dapat dipahami secara lebih kaya dan holistik ketika kita membuka diri terhadap perspektif budaya lokal. Monca mengajarkan bahwa setiap pengeluaran memiliki dimensi transendental yang menghubungkan dunia material dengan spiritual. Ia juga menunjukkan bahwa akuntabilitas sejati mencakup pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta, bukan hanya kepada manusia. Dalam era dihadapkan pada krisis spiritual dan lingkungan, kearifan tradisi seperti Monca justru semakin relevan. Sebagai penutup, penelitian ini ingin menegaskan bahwa pelestarian budaya bukanlah nostalgia masa lalu, tetapi investasi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan bermartabat. Tradisi Monca dengan segala kompleksitas dan kedalamannya layak untuk dipelajari, dipahami, dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.